Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Uswatun Hasanah, dan juga yang saya hormati Ibu Pengajar Praktek, Ibu Eci Triwinarni. Di sini saya Bambang Mulyadi selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Oku Timur akan melakukan supervisi. Supervisi tahap yang pertama yaitu pra-observasi. Di sini ada rekan saya, rekan kerja di sekolah yang bernama Pak Rizky Leonardo, SPD. Beliau adalah guru kelas 4A. Di sini kami akan melakukan tanya jawab pra-observasi. Pak Rizky, bagaimana kabarnya Pak Rizky? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak Rizky ya. Ya Pak Rizky, di sini saya akan melakukan supervisi. Yang pertama tahapannya adalah pra-observasi Pak Rizky ya. Jadi di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Pak Rizky jawab. Jadi tujuan saya melakukan pra-observasi yaitu untuk mengetahui atau menggali kemampuan kompetensi Pak Rizky dalam pembelajaran di kelas nanti yang akan ditampilkan. Dan juga nanti siswa kelas 4 Pak Rizky ya akan tahu kemampuannya dalam menangkap materi atau mempelajari materi, dan juga nanti dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan. Pak Rizky nanti akan mengajar kelas 4 Pak Rizky ya, kelas 4A. Jadi di sini Pak Rizky kira-kira untuk pengembangan diri Pak Rizky, tujuan pembelajaran Pak Rizky untuk memberikan materi kelas 4 itu apa Pak? Tujuan pembelajarannya kebetulan juga di sini saya akan mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila. Di situ di materi tentang arti dan lambang Pancasila. Iya. Oke. Dan tujuan pembelajarannya itu adalah supaya murid tahu apa arti setiap lambang dari Pancasila, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik Pak Rizky, rencananya Pak Rizky nanti akan menggunakan model apa, kemudian metodenya apa, dan juga media apa yang akan dilaksanakan pada pembelajaran. Untuk modelnya sendiri saya di sini menggunakan PBL Pak, artinya PBL, program ya. basic learning. Nah, Iya. di situ artinya membuat siswa lebih aktif dan membuat siswa berpikir kritis. Kemudian untuk metodenya sendiri saya di sini menggunakan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Nah, diskusi sendiri ini di sini artinya siswa itu mengerjakan secara berkelompok, membahas suatu masalah atau menjawab pertanyaan. Kemudian di presentasi artinya nanti setelah menjawab pertanyaan, murid itu mempresentasikan jawabannya di depan kelas Pak. Seperti itu. Dan yang lain itu tanya jawab, artinya tanya jawab pada saat materi seperti itu Pak. Iya. Untuk selanjutnya Pak Rizky, tentunya dalam pembelajaran yang akan Pak Rizky terapkan di kelas kan ada pembelajaran khusus yang mungkin Pak Rizky sudah siapkan kan ya. Iya. Jadi ada rencana Pak Rizky untuk melakukan pembelajaran. Jadi pembelajaran apa Pak Rizky yang akan diterapkan? Untuk rencana pembelajarannya sendiri itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Artinya pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid. Iya. Nah, jadi yang pertama itu meliputi kesiapan belajar, kemudian minat, dan yang terakhir itu adalah profil belajar murid. Nah, di profil belajar murid itu ada yang namanya pertama itu ada gaya belajar. Nah, gaya belajar itu yang meliputi visual dan audiensi Pak, seperti itu. Dan di sini saya menerapkan hanya menerapkan di visual dan proses Pak. Artinya tidak ada kinestetiknya. Nah, seperti itu. Saya hanya menerapkan untuk visual dan proses. Artinya kinestetik itu kan untuk seperti siswa menciptakan suatu produk atau membuat suatu karya yang bisa ditempelkan di ruang kelas. Nah, seperti itu Pak. Ya, jadi Pak Rizky belum menerapkan untuk yang kayak belajar kinestetik Pak Rizky ya. Iya. Jadi Pak Rizky rencananya nanti akan menggunakan strategi apa dalam pembelajaran berdiferensiasi? Strategi yang saya gunakan sendiri di sini ada cuma 2 Pak. Salah satunya kan itu ada, kalau di strategi berdiferensiasi itu ada 3, ada konten, proses, dan produk. Nah, di sini saya menerapkan untuk yang konten dan prosesnya Pak. Untuk produknya
mungkin belum bisa saya lakukan karena ada beberapa kendala mungkin dalam penyiapan dari medianya. Artinya saya hanya mengandalkan konten dan prosesnya saja Pak, seperti itu. Oh iya. Kemudian Pak Rizky, rencananya kapan Pak Rizky akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak? Untuk pembelajarannya sendiri mungkin saya akan menerapkannya hari ini Pak, tepatnya itu hari di ini, ya. jam 11.00 sampai jam 12.00. Oh iya. Nah sebelum nanti Pak Rizky melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira Pak Rizky meminta tolong guru atau tidak dalam menyiapkan media atau mungkin alat peraganya Pak Rizky? Oh, untuk alat peraga sendiri kebetulan kan ada teman saya dari kelas 4B itu ada Ayu Novitasari, artinya di situ dia akan membantu saya dalam menyiapkan seperti media pembelajaran seperti proyektor dan audio visualnya seperti itu Pak. Oh iya. Oh ya Pak Rizky, sepertinya tadi saya perhatikan untuk audionya tadi kan belum terlihat tadi Pak Rizky ya. Itu kenapa Pak Rizky belum mempersiapkan audionya? Karena mungkin kendala dari sinyal sih Pak, karena juga kan sinyalnya di sini mungkin rada susah, bukan terlalu susah, artinya sulit untuk membuka seperti aplikasi YouTube-nya untuk mencarikan sebuah instrumen lagu ataupun album itu Pak. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Rizky sudah menjawab pertanyaan saya pada kegiatan pra-observasi. Saya selaku supervisor mendoakan semoga nanti Pak Rizky dalam melaksanakan observasi atau praktek mengajar berjalan dengan lancar dan sukses Pak Rizky ya. Tetap semangat Pak Rizky ya. Nah itu saja Pak Rizky, selamat bekerja untuk mengajar. Nanti saya akan menunggui Pak Rizky untuk kegiatan observasi. Siap Pak Rizky ya? Siap Pak. Ya baik, terima kasih Ibu Fasilitator dan Ibu Pengajar Praktek. Demikianlah tadi kegiatan pra-observasi sudah saya lakukan bersama rekan guru saya, teman sejawat yaitu Pak Rizky Leonardo. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Oke, ketua kelas dipimpin untuk berdoanya. Siap, 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 dulu mulai.
Bung Prasetyo ada, Suhendar ada, Devita Sari. Semuanya masuk semua ya hari ini. Tidak ada yang sakit. Sehat ya semua ya. Masuk semua. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu wajib dulu, yaitu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Semuanya sudah hafal semua belum? Hafal? Oke. Kalau sudah hafal, ada yang mau maju ke depan buat jadi dirijen, mimpin teman-temannya? Mimpin oleh baca ya. Semuanya ikut nyanyi ya. Oke. Yang senang. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila dengan 4 mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, semuanya berdiri. Oke. Hari ini kita akan membahas pelajaran apa? Pendidikan Pancasila. Oke. Untuk materinya itu arti dan lambang makna Pancasila. Tuh, untuk hari ini. Oke. Sebelum kita masuk ke materinya, di sini Bapak akan membentuk kelompok. Oke. Semuanya sudah ada kelompoknya masing-masing? Ada yang mau tukar? Ya. Oke. Sekarang Bapak kasih waktu kalian beberapa detik untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua kelompok. Nah, di awal tadi sudah Bapak bilang kita di sini belajar tentang belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, tadi kan Bapak umumkan untuk judulnya itu materinya adalah arti dan lambang dari Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah untuk kalian bisa mengetahui apa saja arti dan lambang Pancasila. Oke, dan kalian bisa menerapkan sila-sila dalam Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk langsung ke materi. Oke. Sekarang Bapak buka dulu untuk materinya. Di sini Bapak menampilkan PowerPoint. Artinya materinya ditampilkan di proyektor. Oke. Nah, oke. Oke, di sini ada gambar burung Garuda. Di dalamnya itu di tengahnya ada apa itu? Simbol dari Pancasila. Yang pertama itu ada apa? Bintang. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Berarti ada berapa? Ada 5 simbol. Simbolnya berbeda nggak?
setiap simbolnya? Berbeda. Berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke simbol yang pertama. Yang pertama tadi apa? Bintang. Bintang. Oke. Tahu kan gambar bintang semuanya? Tahu. Oke, semua. Yang pertama itu ada bunyi. Coba, Nur Hasanah, bunyi yang sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian artinya, arti dari simbol bintang. Oke, boleh dibacakan Zahra Mayana? Simbol bintang bermakna bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya. Ya. Itu adalah simbol dari bintang yang memiliki arti bahwa bangsa Indonesia itu harus percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya. Kemudian untuk pengamalannya. Oke, boleh dibacakan Alika? Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu pengamalannya atau penerapannya. Oke. Yang pertama tadi apa? Bintang. Bintang. Bintang bunyinya apa yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, peradaban yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. seluruh rakyat Indonesia. Oke, mungkin sudah paham semua belum? Sudah paham? Sudah? Oke, kalau sudah paham, di sini Bapak ada tugas kelompok untuk kalian. Oke, nanti di tugas kelompok ini, setelah kalian selesai menjawab, kalian mempresentasikan ke depan. Membacakan jawaban di depan kelas. Nanti yang membacakan cukup satu orang. Artinya tidak semuanya harus membacakan jawaban. Oke, di sini Bapak bagikan dulu untuk soalnya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, di sini ada kelompok yang mau maju terlebih dahulu. Kelompok siapa yang mau maju dulu? Mbak, ada yang mau maju terlebih dahulu? Tidak ada?
Oke, coba dari kelompok bebek. Ayo maju ke depan, presentasikan jawabannya di depan kelas. Hasil dari diskusinya tadi. Coba. Semuanya maju. Kelompok-kelompoknya boleh untuk yang membacakan jawabannya. Ini teman-temannya maju ke depan semua. Nah, di sini saja boleh. Oh, di depan sini boleh. Silakan. Simbol bintang memiliki makna bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya. Sebutkan contoh pengalaman sila yang ketiga. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman dan guru. Menanyakan kabar saat bertemu teman. Rantai merupakan lambang Pancasila yang beberapa dan apa arti dari lambang rantai tersebut. Rantai adalah lambang Pancasila yang kedua, dan rantai memiliki arti manusia itu sederajat dan Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 4. Berikan 3 contoh pengalaman Pancasila di lingkungan sekolah. Contoh berteman dengan baik dengan teman yang berbeda agama, menolong teman saat mengalami kesusahan, menghargai dan menghormati perbedaan. Sudah selesai? Tepuk tangan untuk kelompok bebek. Oke, selanjutnya kelompok sudah bisa semua nanti mengerjakan soal-soal yang Bapak kasih. Artinya semuanya sudah hampir paham untuk materi arti dan lambang Pancasila. Yang pertama tadi ada simbol apa, bintang. Artinya apa di situ? Untuk simbol bintang iya. Artinya di situ kita disuruh untuk bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, rantai. Rantai apa rantai? Yang bermakna apa tadi? Yang bermakna kita itu apa? Sederajat. Kemudian yang ketiga, pohon beringin. Artinya apa? Artinya kita itu di bawah naungan dari negara Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Apa kepala banteng? Kepala banteng tadi apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah. Artinya apa? Artinya kita di apa? Melakukan musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Dalam melakukan segala sesuatu atau dalam berdiskusi, itu artinya kita melakukan musyawarah itu untuk mendapatkan mufakat atau mendapatkan jawaban yang sudah kita sepakati. Oke, yang terakhir yang kelima apa? Padi dan artinya itu kemakmuran. Artinya kita di situ artinya untuk hidup bergotong royong. Ya, bergotong royong. Kemudian tidak bergaya hidup mewah. Tidak boleh bergaya hidup yang mewah atau yang glamor. Atau misalnya sudah ada yang di sini sudah memakai lipstik lah, itu tidak diperbolehkan. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, coba semuanya berdiri. Oke.
Selesai untuk materi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu dipimpin berdoa sebelum pulang. Kedua kelas. Siap, 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 Pak. Berdoa mulai. Berdiri, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu pengajar praktek calon guru penggerak Oku Timur angkatan 9. Saya di sini selaku calon guru penggerak. Nama saya Bambang Mulyadi. Izinkan saya, Bu, akan melakukan supervisi di tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Jadi di sini nanti saya akan melakukan tanya jawab dengan rekan guru saya yang bernama Pak Rizky Leonardo. Beliau adalah guru kelas 4, Bu. Pak Rizky, gimana kabarnya Pak Rizky? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak, ya. Ya, Pak Rizky, di sini kita sekarang memasuki tahapan yang ketiga, yaitu pasca observasi, Pak Rizky, ya. Tadi tentunya Pak Rizky sudah melakukan tahap yang kedua, yaitu observasi. Pasti sudah ada pengalaman-pengalaman yang didapat tadi, Pak Rizky, ya. Jadi untuk observasi ini atau pasca observasi ini, tujuan saya kepada Pak Rizky tentunya nanti agar Pak Rizky bisa memiliki kompetensi yang unggul, yang handal dalam pembelajaran di kelas, Pak Rizky, ya. Jadi Pak Rizky, sekarang bagaimana perasaan Pak Rizky terkait pembelajaran Pak Rizky yang sudah dilaksanakan tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi? Perasaannya ya, alhamdulillah saya senang dan bangga, Pak, menerapkan pembelajaran berbasis berdiferensiasi, karena di situ saya melihat dari keaktifan murid, kemudian melihat murid itu lebih aktif dalam menjawab pertanyaan, kemudian diskusinya juga berjalan dengan lancar, seperti itu, Pak. Iya. Jadi menurut Pak Rizky, pembelajaran yang dilaksanakan tadi itu sudah sesuai tidak dengan harapan Pak Rizky atau tingkat ketercapaian yang Pak Rizky inginkan? Kalau untuk ketercapaian mungkin sudah tercapai, ya. Walaupun ada beberapa hal yang perlu harus saya kembangkan. Contohnya itu mungkin dari medianya, media, kemudian keaktifan siswanya mungkin masih belum terlalu aktif, seperti itu, Pak. Iya. Jadi kira-kira Pak Rizky, ada tidak hambatan yang terjadi saat pembelajaran dilakukan, Pak? Untuk hambatan sendiri tentunya ada, ya, Pak. Karena juga kan di sini saya baru menerapkan pembelajaran berbasis berdiferensiasi. Iya. Tentunya itu contohnya itu seperti audiensi dan dalam menerapkan gaya belajar yang kinestetik.
Artinya di situ kan murid itu bisa menghasilkan produk. Nah, mungkin di situ saya kekurangannya kelambatan karena kurangnya media, kurangnya juga hasil kerja dari anaknya gitu, seperti itu Pak. Iya. Jadi tentunya Pak Rizky tadi kan sudah banyak hal yang dilakukan, tahu pasti ada kekurangan dari Pak Rizky ya. Iya. Pasti di dalam hati Pak Rizky itu terpikir untuk mencari solusi. Jadi solusinya bagaimana Pak Rizky terkait pembelajaran tadi yang mungkin perlu dibenahi? Untuk solusinya sendiri mungkin saya akan lebih menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan bisa mencantumkan yang gaya belajar yang kinestetik tadi Pak, karena bisa membuat siswa itu lebih aktif dan bisa hasil dari produknya itu bisa ditempelkan di kelas, contohnya atau dipajang di kelas siswa yang seperti itu. Oh iya, baik, sudah cukup bagus sekali solusi yang Pak Rizky dapatkan dari diri sendiri Pak Rizky ya. Semoga nanti kedepannya berhasil dengan solusi yang didapat. Nah, kira-kira kapan Pak Rizky nanti akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi selanjutnya kira-kira? Untuk melakukan pembelajaran diferensiasi selanjutnya mungkin ya di semester selanjutnya ya Pak, kalau untuk menerapkannya, karena kan sekarang juga sudah hampir selesai untuk semester satunya. Mungkin di semester selanjutnya saya akan mencoba menerapkan kembali strategi berdiferensiasi, karena menurut saya juga strategi itu menarik dan bisa membuat siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran seperti itu. Oh iya. Baik Pak Rizky, nanti seandainya Pak Rizky kedepannya mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, nanti bisa menghubungi saya lagi Pak Rizky ya. Jadi bisa saya mengetahui perkembangan selanjutnya bagaimana terkait solusi Pak Rizky yang sekarang saat ini ada, mungkin nanti kedepannya bisa teratasi Pak Rizky ya. Nanti tolong dihubungi saya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya di semester depan Pak ya, semester 2 Pak ya. Ya, terima kasih Pak Rizky. Sampai bertemu kembali. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, terima kasih Bu. Kami ucapkan kepada Ibu pengajar praktek. Di sini tadi ada kegiatan pasca observasi antara saya dengan Pak Rizky. Nah, di sini sebelum saya tutup untuk kegiatan pasca observasi, kami persilakan Ibu Eci Triwinarni memberikan umpan balik Bu. Silakan Bu. Iya Bu. Ini Pak Bambang berlaku sebagai coach dan Pak Rizky sebagai coach sudah bisa menampilkan atau menjiwai sekali pemerannya masing-masing. Iya Bu. Ya. Di sini saya lihat Pak Bambang memberikan motivasi baik bagus. Nah itu adalah support tersendiri dari Pak Rizky. Sementara Pak Rizky sangat luas memberikan tanpa ada tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa gimana gitu, dia luas menjawab semua pertanyaan dengan mungkin yang dilakukan pada saat mengajar. Itu sangat luar biasa sekali. Artinya di sini Pak Rizky sudah bisa menyadari betul bagaimana sih menjadi seorang coach yang harus mau mencurahkan. Karena intinya coaching ini adalah curhat gitu ya. Curhat dengan Pak Rizky benar luasa, bahkan pada inti yang sebenarnya dari kendala yang ditemui Pak Rizky mampu sendiri menjawab kendala tersebut tanpa campur tangan dari Pak Bambang. Karena di sini posisi Pak Bambang sebagai coach betul-betul bisa mengarahkan pertanyaan tadi untuk dapat membimbing Pak Rizky untuk bisa menemukan jawabannya tadi. Itu sudah sangat luar biasa. Dan saya Terima kasih Bu. apresiasi sekali buat Pak Bambang selaku coachnya. Di sini Pak Bambang ya, saya kembali lagi bahwasanya kegiatan supervisi ini melatih Pak Bambang untuk nantinya ketika menjabat sebagai seorang kepala satuan pendidikan ataupun kepala sekolah melakukan supervisi seperti ini loh gitu ya. Jadi itu betul-betul pengalaman yang real yang dapat menjadi bekal nantinya. Itu umpan balik dari saya. Mudah-mudahan ke depan meskipun tidak dalam momen ini Pak Bambang terus melaju untuk bisa meng-coach rekan-rekan sejawat lainnya ya Pak Bambang. Terima kasih Bu. Iya Bu. Insya Allah. Baik, mungkin itu saja Pak Bambang dan saya bukan, dan bagus sekali penampilannya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk Pak Bambang dalam mengejar karirnya. Iya, terima kasih Bu. Ya Pak Bambang, terima kasih. Iya.
Ya, terima kasih Bu. Saya ucapkan kepada Ibu Eci Triwinarni selaku pengajar praktek kami, calon guru penggerak Aku Timur angkatan 9. Terima kasih, sampai ketemu kembali Bu di lain kesempatan Bu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.